Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, kami semua memohon dan meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan juga rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan juga amal ibadah yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang senantiasa lalai, wa min nafsin la tashqa', dan dari hawa nafsu yang tidak pernah terpenuhi, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak diperkenankan. Jemaah rahmatillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari ribuan bahkan jutaan hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka sungguh dia berada di dalam lindungan Allah pada hari itu. Jamaah rahmatillah wa iyyakum jami'an, tentunya amal ibadah yang kita laksanakan tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita membaca ayat terakhir dari surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, dan di antara atau dari nikmat-nikmat Rabbmu maka ceritakanlah atau maka nampakkanlah. Sesungguhnya hal yang sangat patut untuk kita nampakkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk beribadah, maka sudah seyogyanya kita untuk menampakkan ibadah itu atau segera melaksanakan ibadah tersebut. Jemaah rahmatillah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita, manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Apapun contoh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah sebagai pedoman hidupku. Wa mana'akum 'anil ma'ruf, dan apapun yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Jemaah rahmatillah wa iyyakum jami'an, tentunya kita bersalawat dan mengucapkan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar cinta kita kepada beliau, bakti kita kepada beliau, dan juga adab kita kepada beliau sebelum membaca ilmu agama. Dan juga tentunya sholawat ini yang kita bacakan, yang kita ucapkan akan berpulang kepada kita. Artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah barang siapa dia bersholawat kepadaku satu kali, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya dia paling banyak mendapatkan keberkahan dari sholawat itu adalah orang-orang yang bersalawat itu sendiri, orang-orang yang mengucapkan dan mengaturkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sholawat itu kita yang butuh, ya. Sholawat itu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang butuh, karena Nabi SAW telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syariat sholawat ini sangat-sangat harus kita maksimalkan,
karena Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepada orang-orang bersalawat sebanyak 10 kali setiap kali seseorang bersalawat sebanyak 1 kali. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebuah ayat yang mana ayat tersebut tentang enggannya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka enggan untuk keluar bersama Nabi SAW untuk melaksanakan perang, ya, untuk melaksanakan kewajiban perang, yang mana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika mereka bermalas-malasan, ketika mereka sebelumnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menghalangi mereka dari mendapatkan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah ini yang bernama jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan bahwasanya makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi orang-orang yang berlumuran dosa dari dekat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala enggan untuk melihat orang-orang yang senantiasa mengutamakan hawa nafsu mereka di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggan untuk melihat mereka di dalam barisan kaum muslimin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ini, kemudian duduk sebentar untuk mendengarkan majelis ilmu, semoga ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, tentunya pada pertemuan kemarin kita juga mengaitkan antara ayat ini dengan penyambutan bulan suci Ramadan. Artinya ketika bulan Ramadan ini memiliki bahkan lebih dari 40 nama, nama yang pertama adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Siyam, bulan puasa, bulan Al-Qiyam, bulannya tahajud, bulan Syahrul Jannah, bulannya surga, Syahrul Sholat, bulannya sholat, Syahrul Ihsan, bulannya berbuat kebaikan, Syahrul I'tikaf, bulannya beriktikaf, Syahrul Sabr, bulannya bersabar, dan nama-nama yang lainnya. Artinya bulan Ramadan ini adalah musim kebaikan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi hambanya dari mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan yang gudangnya kebaikan, maka sungguh ini adalah kerugian yang sangat-sangat besar. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita membersihkan hati-hati kita, membersihkan niat-niat kita, dan membersihkan jawarih kita, anggota badan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu memiliki peran yang sangat vital untuk menghalangi seorang hamba dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maha indah, dan hanya menerima sesuatu yang indah-indah saja. Artinya ketika seorang hamba itu memiliki hati yang kotor, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, Al-Qur'an yang mana sangat identik dengan bulan suci Ramadan, dan Al-Quran adalah disebutkan sebagai obat bagi hati-hati manusia, obat bagi manusia. Banyak sekali ya kita dapati orang-orang yang mungkin walaupun banyak bacaan terhadap Al-Quran, akan tetapi minim sekali pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan apa? Al-Quran ini adalah hal yang sangat suci, dan tempatnya Al-Quran di
dalam diri manusia itu adalah di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas yang berada di dalam dada-dada manusia. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan anugerah dari Al-Quran, mendapatkan syifa dari Al-Quran, mendapatkan pengobatan dari Al-Quran, maka sungguh kita harus terlebih dulu membersihkan hati kita. Karena misalkan kita contohkan air sejernih apapun, jika ditempatkan atau dituang ke dalam gelas yang kotor, maka tidak ada satupun orang yang ingin meminumnya. Air yang sejernih apapun, jika ditaruh di dalam gelas yang sangat kotor atau yang kotor, maka tidak ada yang, atau maka semua orang pun enggan untuk meminumnya. Artinya apa? Ketika Al-Quran ini menuangkan faedah-faedahnya, anugerah-anugerahnya, akan tetapi ternyata hati kita itu masih kotor, hingga akhirnya itu menyebabkan pesan-pesan dari Al-Quran itu pun sulit untuk kita terima. Jemaah rahimahullah wa iyyakum jami'an, Rasulullah SAW bersabda, untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah dan untuk mengingatkan orang-orang muslimin, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis yang sangat sering kita dengar, ya, akan tetapi tidak ada salahnya kita untuk mengulang-ulang hadis ini. Artinya Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada umatnya bahwasanya untuk memasuki Ramadan kita harus mempersiapkan iman. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan. Nabi SAW ingin menguatkan sisi ini, bahwasanya kita berpuasa di bulan Ramadan itu bukan karena kultur, bukan karena kebiasaan, bukan karena memang sudah waktunya berpuasa, karena ini adalah bulan Ramadan maka kita berpuasa. Bukan karena itu, akan tetapi Rasulullah SAW ingin menekankan bahwasanya datangnya bulan Ramadan ini dan kita berpuasa di dalamnya itu atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, dan ketika kita menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah yang namanya ihtisab. Iman dan ihtisab artinya adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat-sangat butuh kita untuk menghadirkan motivasi bagi diri kita sebelum melaksanakan ibadah apapun. Agar kita semakin termotivasi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Kita ambil contoh, misalkan Rasulullah SAW bersabda, bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap langkah-langkah hamba menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah itu dihitung sebagai satu kebaikan atau satu pahala, dan langkah-langkahnya lagi itu menghapuskan satu dosa dan kesalahannya. Dan setiap langkah-langkahnya itu pula malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hamba ini. Oleh karenanya ketika kita mengingat kembali hadis ini sebelum kita keluar menuju masjid untuk sholat fardu atau untuk sholat berjamaah, maka sungguh insya Allah kekhusyuan kita ketika melaksanakan sholat itu jauh lebih besar, jauh lebih terbantu daripada ketika kita tidak menghadirkan hadis ini sebelum kita berangkat dari rumah. Oleh karenanya memotivasi diri dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan pengetahuan Islam sebelum melaksanakan
ibadah apapun ini sangat perlu untuk memaksimalkan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan. Jamaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, 15 menit telah berlalu. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memotivasi kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan dan menerima amal ibadah tersebut dari kita, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita pun termasuk dari ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.